warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Batur Rahman, NIM 2022-119. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menganalisa sumber dan penggunaan dana dan memberikan contoh soal disertai jawaban. Analisa sumber-sumber dan penggunaan dana merupakan alat analisa finansial yang sangat penting bagi manajer keuangan. Tujuan dari analisa sumber aliran dana tersebut adalah untuk mengetahui bagaimana dana digunakan dan bagaimana kebutuhan dana tersebut dibelanjai. Laporan sumber-sumber dan penggunaan dana merupakan suatu laporan yang menggambarkan dari mana datanya dan untuk apa dana itu digunakan. Laporan sumber-sumber dan penggunaan dana suatu perusahaan sangat penting. Artinya, bagi bank dalam menilai permintaan kredit, dengan mengadakan analisa terhadap laporan tersebut dapat diketahui bagaimana perusahaan itu menggunakan dana yang dimilikinya. Jenis laporan keuangan selain neraca, laporan laba rugi, dan laba ditahan adalah laporan sumber dan penggunaan dana sempit diartikan sebagai kas, sedangkan dalam arti luas diartikan sebagai modal kerja. Untuk menyusun laporan sumber dana penggunaan dana, langkah pertama yang harus dilakukan adalah membuat laporan perubahan neraca yang disusun dari neraca dari 2 tahun berurutan. Laporan ini menggambarkan perubahan dari masing-masing elemen neraca dari neraca awal menjadi neraca akhir. Perubahan masing-masing elemen tersebut perlu dilakukan analisa, yaitu elemen-elemen mana saja yang akan memperbesar dana dan elemen-elemen mana saja yang memperkecil dana. Baik, saya akan memberikan contoh soal dan penyelesaiannya. Contohnya itu pada PT Makmur Maju membagi dividen kepada pemegang saham sebanyak Rp74.250.000. Adapun laba operasi yang didapat pada periode tersebut sebesar Rp80.900.000. Penyelesaiannya, laporan sumber dan penggunaan dana dalam artian kas. Dari laporan sumber dan penggunaan dana tersebut dapat disimpulkan bahwa tahun 2011 penggunaan dana yang paling menonjol adalah untuk kas dividen, mesin, dan tanah. Bertambahnya mesin berarti perusahaan telah mengadakan perluasan usahanya. Pembelian tanah berarti persiapan ekspansi lebih lanjut. Yang kedua, laporan sumber dan penggunaan dana dalam artian modal kerja. Dapat diketahui bahwa terjadinya penambahan modal dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2011, yaitu 12 juta dengan rincian pada tahun 2010 modal kerjanya sebesar Rp62.600.000 dan pada tahun 2002 modal kerjanya sebesar Rp74.600.000. Karena jumlah sumber dan penggunaan yaitu sebesar 12 juta, maka sebesar 12 juta tersebut mempunyai efek positif terhadap modal kerja dan berarti ada kenaikan modal kerja sebesar 12 juta. Sekian pembahasan dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.